Durjana Tengik ini hobinya suka pura-pura sederhana, pro rakyat dan berekspresi so lugu. Pura-pura merakyat padahal sejatinya bajingan dan bangsat bangsa yang menjadi kebanggaan oligarki Durjana. Gak bapak gak anak, ternyata dua-duanya pembawa bencana di negeri ini. Semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dirusak, sumber daya alam dikeruk, dirusak lalu diobral semurah mungkin ke aseng RRC, tapi rakyatnya ditelantarkan, malah segala jenis pajak diada-adain dan dibebankan pada rakyat. Sekarang si bangsat ini lagi ngerasain gatal-gatal yang luar biasa karena kurapan atau kudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mafia Raja 4. Ya, kalau ada kapal tugboat ya, CKW Mahakam Dewi Iriana yang diklaim oleh Jokowi itu bukan miliknya, katanya itu nama-nama orang iseng yang menulisi kapalnya itu ke dia, tapi dia tidak mengakui bahwa itu miliknya atau miliknya Iriana. Berani nggak kalau benar dia dilaknat, ya kan? Ini TikToker sekarang itu sudah pinter semua, ya. Kalau Jokowi ngeles itu biasa, kan begitu kan? Ya, memang serakahnya bukan main, ya pemirsa. Dan jejak mafia, korupsi, dan pencucian uang di tambang PT GAC Nikel Raja 4 ini itu luar biasa. Ya, ini setelah pemerintah resmi tidak mencabut izin tambang PT GAC Nikel. Kata si Bahlil sih bilangnya alhamdulillah gitu kan. Pesan presiden dikawal betul gitu. Dan sikap pemerintah yang diwakili oleh Bahlil ini menegaskan bahwa PT GAC Nikel ini bukanlah entitas bisnis biasa. Izin konsesi dan aktivitas penambangannya dilindungi jaringan oligarki dan mafia tambang yang eksis di balik kekuasaan Prabowo. Jadi kenapa Prabowo nggak cabut izin? Ya, lokasi tambang yang menghancurkan surga di bawah laut itu, ya karena dari mana Prabowo itu jadi presiden? Mana ada berani kan begitu. Ya, ini kata-kata saya tidak sedang menuduh atau fitnah tanpa dasar. Dan dokumen Corporate Ownership Network 2023 telah menerbitkan investigasi bahwa PT GAC Nikel adalah perusahaan siluman yang dijadikan para mafia sebagai alat perampokan kekayaan nikel Raja 4 secara sistematis. Dan PT GAC Nikel disebut perusahaan siluman karena diketahui meskipun secara resmi telah diumumkan sebagai anak usaha Antam, ternyata perusahaan ini memiliki rekam jejak aliran dana ke salah satu perusahaan cangkang atau shell company, ya, Golden Beryllium Liberia, ya. Itu terdaftar di Singapura. Jadi mainnya mafia itu supaya tidak terendus oleh aparat hukum atau duitnya tidak kena pajak dan sebagainya. Ya semuanya di tempat-tempat seperti Singapura, kemudian Panama. Makanya kan banyak Panama Paper dan lain sebagainya itu milik perampok dan maling semua itu. Ya. Ya itu mudah-mudahan Allah melaknat ya para perampok besar yang menyengsarakan rakyat. Dan ini didukung oleh kenyataan pemirsa, polemik tentang kapal CKW Mahakam dan Dewi Iriana. Itu sampai CKW Mahakam 7, artinya ada mungkin sampai 7 kapal kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Dewi Iriana. Bener nggak ini ada orang iseng yang nulisi kapal dengan tulisan gede itu seperti tulisan-tulisan di truk. Ya, kadang-kadang sopir truknya itu di bak bagian belakang tuh ya ada artis dianggap cantik gitu kan. Ya, ditulis di situ gitu. Ya enggak lah. Hanya orang yang terlalu bodoh atau terlalu rakus supaya tidak diketahui kerakusannya, dia logikanya, oh itu ada orang iseng nulis nama saya itu, padahal bukan saya. Ya itu, berani nggak menghadapi laknat seperti itu? Ya ini PT INC Pelita Logistik merespon pemberitaan di media daring dan media sosial terkait kapal CKW Mahakam dan Dewi Iriana. Manajemen menjelaskan bahwa penamaan kapal tak terkait Presiden Jokowi dan keluarganya. Jokowi sendiri sudah menjawab, itu bukan milik saya. Nah, pemberian nama CKW Mahakam karena sebagian kapal tugboat itu dioperasikan di Kalimantan Timur
melintasi Sungai Mahakam Kalimantan Timur. Lah JKW-nya, ya JKW-nya kan miliknya, pemiliknya itu siapa? Kalau operasinya di Mahakam, iya operasinya di Raja Empat, masa tulisannya dihapus lagi kemudian ini JKW Raja Empat, malahan kan kalau bisa disembunyikan dari Raja Empat kan begitu. Dan memang di media sosial kapal-kapal buat Jokowi Mahakam dan Tongkang Dewi Iriana dinarasikan sebagai angkutan material tambang nikel di Raja Empat, ya. Tapi ini cuma keterangan tertulis, ya. Memang rezim Prabowo ini nggak mungkin berani, ya, untuk mengulik atau mengendus yang seperti ini, karena dari mana memang Prabowo itu bisa jadi presiden kan? Tetapi nanti kalau rezimnya itu berganti, ya, menjadi pemerintahan yang bersih, anti korupsi, anti oligarki, ya kan, maling-maling ditangkapin semuanya akan kelihatan. Kalau toh pada akhirnya Indonesia itu roboh karena hancur-hancuran, ya sekarang ini pemirsa, World Bank sudah menyatakan Indonesia itu merosot lagi, ekonomi Indonesia merosot, kemiskinan sampai 190 juta. Beberapa bulan yang lalu disebut 160 juta. Dan BI juga mengatakan ini kondisi ekonomi terburuk. Kenapa semua itu terjadi? Dimaling semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.